Halo pecinta film zombie. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Zombietopia yang dirilis pada tahun 2021 dan berasal dari Malaysia. Memang kalau diperhatikan dari segi make up dan efek film ini agak kurang, tapi kalau kita perhatikan lebih detail, sebenarnya sutradara mengemas alur ceritanya dengan baik. Jadi menurut Mimin, kekurangan budget tersebut masih bisa dikesampingkan. Langsung saja, kita buka pintu teaternya. Film diawali dengan menampilkan sebuah pendaratan helikopter yang dijaga oleh beberapa tentara dan disambut oleh para warga yang membawa spanduk bertuliskan Lee Boon Kit yang dianggap sebagai pahlawan. Namun dari luar helikopter tiba-tiba terlihat seseorang yang menyerang pilot helikopter tersebut. Lalu keluarlah Lee yang sudah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang kerumunan warga yang menyambutnya. Kemudian beberapa warga yang berubah pun langsung menyerang para militer yang berjaga. Melihat itu, satu orang militer memutuskan meledakkan dirinya bersama zombie-zombie yang menyerangnya. Beberapa waktu berselang, seorang anak bernama Zidik yang tengah tidur tiba-tiba terbangun mendengar suara aneh di rumahnya. Begitu diperiksa, dia sempat keheranan melihat adiknya yang sedang memukbang sang ibu. Dan menyadari kehadiran Zidik, adiknya yang sudah menjadi zombie itu pun berusaha menyerangnya. Untung saja sang ayah datang menyelamatkan dan memerintahkannya untuk segera pergi, sementara ayahnya harus berakhir diserang zombie itu. Beralih pada sebuah wawancara berita dengan Dr. Rahman yang merupakan seorang ahli fosil. Di situ Dr. Rahman membenarkan bahwa dia telah berhasil menemukan vaksin untuk mengatasi wabah zombie yang menyerang Malaysia, dan vaksin itu dia peroleh dari virus yang termutasi itu sendiri. Dr. Rahman juga mengklaim telah berhasil menyembuhkan sebanyak 6.800 pasien terinfeksi termasuk anaknya sendiri sehingga wabah zombie bisa diatasi, dan film pun berakhir. Mantap, singkat, padat, dan jelas. Lanjut, wabah zombie pertama selesai dan cerita meloncat ke 15 tahun kemudian di mana ditampilkan Zidik dewasa yang memiliki usaha mengumpulkan barang bekas untuk dijual kembali. Beberapa saat kemudian seseorang datang dan memprotes sepeda motor yang dia beli dari Zidik. Namun dengan santainya Zidik mengatakan tidak menerima pengembalian barang. Mendengar itu, orang tadi meneriakinya penipu. Lantas dengan emosinya Zidik mendekat dan menumbangkannya. Lalu mengatakan jangan pernah menyebutnya seperti itu. Iyalah, beli rongsok kok minta bagus. Beberapa waktu berselang, Zidik mencari rekannya yang sudah dia anggap sebagai abangnya sendiri. Dan mendapati abang yang bernama Hasan ini tengah mencari Maryam. Alhasil Zidik mengatakan bahwa Maryam akan pulang sendiri seraya mengajaknya pergi. Sebenarnya, Maryam yang mereka maksudkan ini sudah lama tiada. Hanya saja Hasan terus beranggapan Maryam masih ada lantaran tidak bisa menerima kepergiannya. Dari situ, Zidik mengajak Hasan pergi ke sebuah museum hewan yang katanya akan direnovasi untuk mengambil beberapa barang yang sudah tidak digunakan lagi. Saat melihat dua orang anak tidak bersama orang tuanya, Zidik kembali teringat masa lalunya di mana dia dan beberapa anak lainnya tinggal di panti asuhan lantaran orang tua mereka telah menjadi korban wabah zombie. Kemudian pada suatu hari, pemilik panti memberitahu kepada seorang gadis yang baru bergabung bernama Zoe untuk melakukan pekerjaan di sana. Kembali pada Zidik dewasa, malam harinya ketika tengah makan, setelah menyalakan lilin ulang tahun buat Zidik, Hasan lagi-lagi membicarakan Maryam seolah wanita itu masih ada. Hasan juga memberikan sebuah kalung milik Maryam yang katanya boleh dia gunakan untuk mas kawinnya kelak. Kemudian di TV, Zidik melihat berita yang mengabarkan bahwa Dr. Hasan telah dituduh melakukan korupsi. Perusahaan obatnya pun telah melakukan penggelapan miliaran dana sehingga bangkrut 12 tahun yang lalu. Jadi 3 tahun setelah wabah zombie, perusahaan obat milik Dr. Hasan mengalami kebangkrutan akibat penggelapan dana dan korupsi. Dan akibat tuduhan itu, maka 1 tahun kemudian Dr. Hasan dipenjara. Namun setelah 8 tahun menjalani masa kurungannya, dia meloloskan diri hingga sampai 3 tahun ini belum ditemukan. Dan kalau kita hitung, artinya benar saja masa di mana Zidik berada sekarang adalah 15 tahun setelah wabah zombie. Sembari mematikan TV, Zidik mengembalikan kalung milik Maryam tadi kepada Hasan. Keesokan harinya di depan sebuah penjara, beberapa polisi menurunkan seorang tahanan, tapi secara mengejutkan satu persatu polisi itu dihabisi dari arah yang tidak diketahui. Lalu muncullah seorang pria bernama Kamarul yang membawa tahanan bernama Bentongkan tersebut ke suatu tempat yang seperti pabrik tua. Di tempat itu kan direbahkan pada sebuah ranjang. Tidak lama kemudian Dr. Hasan datang ke ruangan tersebut dan memerintahkan Kamarul untuk menginjeksi sang tahanan menggunakan suatu virus. Lantas seketika itu pula lah Kan berubah menjadi zombie.
Kembali pada Zidik, tatkala mencari Hasan di tempat loaknya, tiba-tiba dia mendengar suara gaduh. Untuk itu dia mencoba mencari asal suara tersebut, tapi dia hanya mendapatkan seekor ayam yang dikiranya diterkam oleh anjing. Beberapa saat kemudian, seorang anak muda datang memanggilnya dan mengatakan bahwa dia baru saja menabrak seseorang yang menyeberang secara tiba-tiba. Tapi sesampainya di TKP yang mereka temukan hanyalah sepeda motornya saja. Namun setelah diperhatikan, ternyata memang ada noda darah di jalan dan di pagar kawat. Selang beberapa waktu, Zidik kembali mencari Hasan di markas loak mereka. Dan dikarenakan tidak menemukannya, alhasil Zidik mencarinya ke tempat biasa Hasan menunggu Maryam. Benar saja, rupanya Hasan tanpa lelah menunggu wanita tersebut. Melihat itu, Zidik segera mengajaknya pergi ke museum. Sementara itu di labnya, Dr. Rahman mulai melakukan riset terhadap sampel darah zombinya, di mana pada suatu tabung sekilas terlihat bakal dinosaurus. Sehingga ada kemungkinan dia juga tengah melakukan riset terhadap makhluk purbakala itu. Kemudian Dr. Rahman menemui anaknya yang terpaksa dia kunci pada sebuah ruang isolasi. Hal ini dia lakukan karena sang anak yang bernama Siti ini sebenarnya belum benar-benar pulih dari pengaruh virus zombie yang ada pada tubuhnya. Padahal kalau kita ingat, wawancara 15 tahun silam, Dr. Rahman sudah mengklaim kesuksesan dalam mengobati anaknya tersebut. Dan manakala Dr. Rahman memegang tangan Siti, secara perlahan anaknya itu mulai mengalami perubahan menjadi zombie, sehingga Dr. Rahman segera menarik tangannya dan kembali meninggalkan Siti. Di tempat lain, saat sedang menyusuri museum bersama pengelolanya, tiba-tiba alarm berbunyi. Untuk itu sang pengelola meminta Hasan menunggu, sedangkan dia pergi memeriksanya. Dan dalam penantian itu, seseorang melintas di sampingnya dengan cepat, tapi dia abaikan saja. Sementara itu pada suatu lorong museum, pengelola tadi harus menghentikan langkahnya karena ternyata di hadapannya telah berdiri sesosok zombie yang langsung menyerangnya. Pada saat yang sama di depan museum, beberapa anak muda tengah berkumpul. Baru saja salah satu dari mereka memohon izin pergi menerima telepon, tiba-tiba terlihat satu zombie menyerangnya, lalu mengejar orang lainnya. Mendapati sang rekan terluka, maka salah satu rekannya mencoba membantu. Sayangnya dalam sekejap dia berubah menjadi zombie dan langsung menyerang. Tidak berselang lama, zombie lainnya pun berhamburan menyerang mereka. Kembali ke dalam, di suatu lorong Zidik melihat satu zombie yang tengah mukbang. Dan saat melihat wajahnya, maka seketika itu juga Zidik teringat akan Zoe, sehingga dia hanya pasrah diterkam sang zombie. Tapi anehnya, sesaat kemudian sang zombie menghentikan serangannya. Beralih pada Hasan di luar, baru saja mendengar suara gaduh, Hasan dikejutkan dengan orang-orang yang panik berlarian, sehingga dia yang tidak sempat menghindar itu pun terinjak-injak dan pingsan. Sementara itu, Dr. Rahman dan anak buahnya pun dengan santai tiba di museum tersebut. Mendapati Zidik yang tidak terinfeksi, lantas Dr. Rahman memerintahkan anak buahnya untuk segera membawa Zidik dan Zoe ke lab mereka. Artinya bisa diasumsikan zombie-zombie tersebut sengaja dilepaskan oleh tim Dr. Rahman untuk melakukan serangan di mana mereka bisa mendapatkan orang-orang yang tidak terinfeksi akibat gigitan zombie. Untung saja tindakan mereka itu dilihat oleh Hasan yang baru saja sadar dan memutuskan untuk membuntuti mereka. Sesampainya di lab, Kamarul segera mengambil sampel darah Zidik. Tatkala Zidik mengenalinya, Dr. Rahman langsung meluapkan emosinya yang selama ini dia pendam. Jadi ternyata tindakannya sekarang ini dipicu oleh rasa bencinya terhadap negara yang tidak memberikan apa-apa atas penemuan vaksin 15 tahun silam. Dan menurutnya, Zidik termasuk 5% warga yang imun terhadap virus, sehingga dengan darahnya dia kembali dapat menyempurnakan vaksinnya. Jadi logikanya, kalau ada yang imun terhadap virus, tentunya juga ada yang imun terhadap vaksin. Dan salah satunya adalah anaknya yang tidak dapat disembuhkan dengan penemuan vaksin 15 tahun silam. Kemudian dari laptopnya, Dr. Hasan tersenyum melihat kota yang kembali mengalami kehancuran akibat zombie-zombie yang dia lepaskan. Pada waktu yang sama, manakala tengah digiring, Zidik melihat zombie-zombie yang dikurung di sebuah tempat. Dan mengetahui dirinya dibawa ke suatu ruangan, sontak Zidik menyerang orang yang menggiringnya agar tidak menyadari saat dia mengambil kunci yang tergantung di pinggangnya. Ketika sedang berusaha membuka ikatan tangannya, Zidik kembali teringat masa ketika dia dikurung oleh pemilik panti akibat dianggap kurang giat bekerja. Bersamaan dengan itu, dia mendengar suara Siti dari ruangan sebelah. Di situ Siti mengatakan bahwa Zidik pastilah orang yang penting karena sang ayah tidak menghabisinya. Lantas Zidik pun menanyakan tujuan ayahnya melakukan semua itu. Namun Siti yang belum paham maksud ayahnya hanya bisa mengatakan bahwa sang ayah ingin menghancurkan semuanya, termasuk dirinya yang selama ini hanya terkurung di ruangan tersebut.
Mendengar itu, setelah berhasil melepaskan diri, Zidik berniat membebaskan Siti. Tapi ternyata anak itu menolak karena tidak tega meninggalkan ayahnya dan meminta Zidik untuk meninggalkannya saja. Sesampainya di suatu ruangan, Zidik mendapati Zoe yang terikat di atas ranjang. Lalu dengan terbata-bata zombie tersebut berhasil menyebutkan namanya. Awalnya Zidik ragu untuk melepaskan zombie Zoe, namun melihat sang zombie yang memberikan kode dengan jarinya, di mana kode itu mereka buat semasa kecil dan hanya mereka berdualah yang tahu. Alhasil, masih dengan rasa takut kembali digigit, Zidik memutuskan untuk melepaskan ikatannya, lalu pergi meninggalkan Zoe. Widih, kalau Mimin, biarpun zombie kalau secantik ini, angkut, urusan mah belakangan, ya. Lanjut, sayangnya di luar, Zidik ketahuan dan hampir saja dia kembali ditangkap. Namun dengan cepat, Hasan yang sudah lama mengintai datang menyelamatkannya. Dan dikarenakan para penjaga yang berdatangan, maka mereka memutuskan kabur menggunakan mobil yang ada di situ. Dalam perjalanan, Zidik berencana untuk meninggalkan kota penuh zombie tersebut. Tapi lagi-lagi Hasan mengatakan tidak ingin meninggalkan Maryam. Mendengar itu, sontak Zidik menghentikan mobilnya dan dengan emosi mengatakan bahwa Maryam sudah tiada. Lantas dengan kasar memintanya untuk berhenti menganggap Maryam masih hidup karena sedikit banyak hal itu pun juga mengganggu pikirannya. Tapi sesaat kemudian mereka melihat para zombie yang berhamburan ke arah mereka. Sejenak berpikir, akhirnya Zidik memutuskan untuk menembus mereka semua. Sayangnya, dia kembali menghentikan mobilnya karena merasa keputusannya tadi terlalu kejam. Parahnya lagi, Hasan yang merasa putus asa menyadari Maryam sudah tidak ada memutuskan turun dan meminta Zidik untuk menunggunya di ujung jembatan. Sedangkan dia berniat menghabisi semua zombie di belakang mereka. Sebenarnya pada saat itu Zidik melarangnya, namun dikarenakan sekelompok besar zombie lainnya berdatangan. Alhasil dia pun terpaksa kembali memacu mobilnya melewati zombie-zombie tersebut. Sementara itu, Hasan yang harus bertarung dengan para zombie dalam jumlah banyak akhirnya pun harus menyerah. Dari situ, secara perlahan Hasan mulai berubah. Tapi dengan kesadaran yang tersisa, dia kembali menghajar zombie-zombie tersebut. Mantap. Dan ketika zombie Khan yang menyerang, Hasan kembali tumbang walaupun akhirnya dia berhasil menghabisi zombie tersebut. Di sisi lain, melihat Hasan yang mengakhiri hidupnya sendiri, sontak Zidik memutuskan kembali. Lantas dengan emosi, dia mencoba melawan semua zombie yang tersisa. Naasnya, Zidik tidak setangguh Hasan. Beberapa saat kemudian, terlihat seseorang yang membawanya dari tempat itu. Dan ketika sadar, ternyata dia sudah berada di dalam kamar dengan perban di perut. Di tempat itu Zidik kembali teringat tentang Hasan dan waktu pertama kali mereka bertemu. Lantas ketika Zidik keluar dari kamar, dia mendapati dirinya berada di rumah seorang wanita bernama Maya bersama kedua adiknya bernama Kiki dan Musi, di mana Musi adalah zombie sama seperti Zoe. Hanya saja Maya bisa dengan mudahnya berinteraksi kepada Musi dan Zoe. Melihat itu sebenarnya Zidik merasa heran sekaligus takut karena dia menganggap tidak mungkin manusia bisa duduk bersama dengan zombie yang siap memangsa mereka. Tapi Maya mengatakan bahwa Zoe lah yang telah menyelamatkan dia. Maya juga percaya bahwa mereka tetap bisa disembuhkan, apalagi mengetahui Zidik yang tidak terinfeksi oleh serangan para zombie. Lalu dengan masih dipenuhi kebingungan dan rasa takut, Zidik mencoba berkomunikasi dengan Zoe. Ternyata benar saja Zoe bisa memberikannya respon walaupun terbata-bata. Sejenak terpana melihat Zoe yang berbicara seraya mendekatinya. Zidik yang masih takut sontak meninggalkan sang zombie yang berada terlalu dekat dengannya. Dan Zidik kembali teringat ketika dia harus diusir oleh pemilik panti asuhan lantaran berani melawan untuk membela dirinya. Kemudian tatkala Maya menemuinya, Zidik mengatakan sebaiknya pergi dari tempat itu lantaran wabah zombie sudah semakin menyebar dan bisa membahayakan mereka. Namun Maya menolak dengan mengatakan bahwa percuma lari dari masalah karena sejauh apapun pergi, masalah itu akan terus mengikuti. Jadi sebaiknya hadapi saja, terlebih lagi disitulah tempatnya berasal. Dan perkataan itu membuat Zidik mulai berpikir. Hari berikutnya, terlihat Dr. Rahman yang tengah menelpon seseorang dengan menggunakan bahasa Mandarin. Di telepon itu dia berjanji akan bisa menemukan sebuah vaksin asalkan orang tersebut menyediakan dananya. Dari situ, Dr. Rahman menemui Kamarul untuk melihat perkembangan vaksin mereka. Awalnya Kamarul mengatakan bahwa kondisi pasien semakin normal. Tapi melihatnya masih tidak ada perubahan, maka Dr. Rahman memerintahkan Kamarul menambahkan dosis antibodi dari sampel darah Zidik. Sayangnya, formula tersebut belum berhasil. Untuk itu, Dr. Rahman kembali memerintahkan Kamarul agar segera menemukan Zidik.
Sementara itu di tepi pantai, Maya menceritakan bahwa pada suatu hari Musi yang baru saja pulang dari sekolah tanpa sebab yang jelas tiba-tiba mengalami demam dan mulai bertingkah kasar sehingga dia terpaksa mengurung adiknya itu dalam sebuah kamar. Namun keesokan harinya, manakala memasuki kamar itu, ternyata adiknya masih mengenalinya sehingga dia percaya bahwa para zombie itu masihlah orang yang sama, termasuk juga Zoe. Oleh karenanya, Zidik kembali mencoba berkomunikasi dengan Zoe. Pada pembicaraan tersebut, Zidik mengakui bahwa Zoe memang berbeda dari zombie-zombie lainnya. Namun tiba-tiba Zoe tertembak dan entah dari mana anak buah Dr. Rahman ini mengetahui keberadaan mereka. Kembali ke lab, entah bagaimana juga Dr. Rahman yang awalnya tidak mau masuk menemui Siti karena sebelumnya baru menyentuh tangannya saja Siti mulai berubah. Kali ini dengan santainya dia masuk dan mengobrol. Awalnya Mimin mengira Siti sempat diberikan antibodi dari sampel darah Zidik, tapi ternyata di situ Siti masih bertanya apakah ayahnya sudah menemukan apa yang dia cari. Terlebih lagi antibodi pada zombie sebelumnya masih gagal, dan hal ini berarti Siti belum diberikan vaksin apa-apa sehingga seharusnya dia akan berubah seperti sebelumnya. Dari situ Dr. Rahman mengajak Siti keluar dan menunjukkan kepadanya suatu makhluk yang sangat besar dan bersuara mengerikan. Lantas dengan senyum sinis Dr. Rahman mengatakan setelah semua ini berakhir maka mereka akan bisa memulai hidup baru. Beberapa waktu berselang di mana Zidik sudah berada di lab. Di situ Dr. Rahman mencampurkan sampel darahnya pada suatu formula dan memerintahkan Kamarul untuk menjemput Siti. Awalnya Kamarul menyarankan agar tidak langsung mencobanya pada Siti, namun Dr. Rahman tetap pada pendiriannya. Benar saja, sesaat setelah diinjeksi, kondisi Siti semakin melemah hingga akhirnya tidak merespon lagi. Tapi tidak lama kemudian, Siti kembali dengan keadaan yang berangsur-angsur normal. Melihat itu, dia pun meminta Kamarul untuk segera mengabarkan donatur mereka tentang keberhasilan tersebut. Di waktu yang sama, Zoe akhirnya siuman. Dan memang berbeda dengan zombie lainnya, Zoe bisa merasakan sakit akibat lukanya. Mengetahui Zidik telah dibawa, maka Zoe meminta agar Maya membantunya menyelamatkan Zidik. Lantas dengan begitu, Maya mengeluarkan semua perlengkapan perang peninggalan kakeknya. Mantap. Beralih ke lab, sejenak memandangi tabung di hadapan mereka, Dr. Rahman berkata kepada donaturnya bahwa untuk vaksin yang dia temukan dia meminta bayaran sebesar 9 miliar dan akan memberikannya setelah uang diterima. Lalu dia menemui Siti dan memintanya untuk segera bersiap-siap. Mendengar itu Siti menanyakan bagaimana nasib orang-orang yang telah dia korbankan. Namun Dr. Rahman hanya mengatakan bahwa mereka layak menerima pembalasannya. Alhasil Siti yang merasakan kekejaman sang ayah memutuskan untuk melepaskan para zombie yang terkurung. Sehingga dari situ keadaan lab pun menjadi kacau. Mengetahui hal tersebut, Kamarul melaporkannya kepada Dr. Rahman yang langsung memerintahkannya untuk mempersiapkan kendaraan. Sementara itu, Zidik pun mendapatkan serangan zombie. Untung saja dia berhasil melepaskan ikatannya dan menghabisi zombie itu. Siti yang datang segera mengajak Zidik mencari ayahnya yang akan membawa vaksin pergi. Saat bertemu, Kamarul langsung menghentikannya. Namun beberapa saat kemudian, para zombie berdatangan sehingga Zidik harus melawan mereka. Parahnya, kesempatan itu digunakan oleh Dr. Rahman untuk membawa Siti pergi. Naas sesampainya di luar, ternyata Dino hasil risetnya yang sudah dilepaskan oleh Siti menghadang mereka, sehingga mereka harus berusaha menyelamatkan diri. Tatkala Siti terjatuh, dengan teganya Dr. Rahman meninggalkannya dan bersembunyi dalam sebuah gedung. Tapi Kamarul dengan cepat menyelamatkan Siti dan mengorbankan dirinya. Sementara itu, Zoe dan Maya juga bertemu dengan zombie yang mencoba menyerang Maya. Tapi darah zombie yang mengalir di tubuhnya berhasil mengalihkan zombie tersebut sehingga mereka bisa melewatinya. Namun begitu terperanjatnya mereka melihat seekor dino yang berkeliaran. Dan tatkala sang dino berusaha mengejar Siti, terpaksa mereka bertiga kabur mencari tempat persembunyian di lab. Di dalam lab, secara perlahan dino tersebut mendekati Siti dan Maya yang akhirnya pasrah dengan nasibnya. Tapi dengan cepat Zoe memancing sang dino ke arahnya sehingga lemari yang terlempar menimpa dirinya. Kembali pada Zidik, setelah berhasil menghabisi para zombie yang menyerangnya, Zidik kembali bertemu dengan Dr. Rahman. Di situ Zidik memintanya untuk menyudahi segala perbuatannya, namun Dr. Rahman menolak. Alhasil, baku hantam pun tidak bisa dihindari.
Di tempat lain, ternyata Maya dan Siti berhasil keluar. Namun mendapati Sang Dino yang masih mencari mereka. Sejenak berpikir, Maya pun meminta Siti untuk tetap bersembunyi. Sementara dia dengan bermodalkan granat kakeknya berniat menghabisi Dino tersebut. Dari situ, dengan beraninya Siti berlari ke arah jembatan, lalu melemparkan granatnya sehingga Sang Dino pun tertimpa. Sedangkan di dalam, setelah bertarung cukup lama, akhirnya Zidik berhasil menghentikan Dr. Rahman. Tidak jauh dari situ, Zidik menemukan Zoe dalam keadaan tertimpa namun masih selamat. Kemudian film diakhiri dengan menampilkan Dr. Rahman yang berhasil membawa pergi vaksin zombinya sembari tersenyum. Mantap, senyum dong.